Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atasya dengan NIM 2300333 dari jurusan Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menyimpulkan konsep dasar administrasi dan surveillance. Ialah konsep dasar dari administrasi dalam konteks pendidikan tidak jauh berbeda dengan manajemen secara umum. Administrasi adalah proses pengolahan yang mencakup desain dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Hasaini Usman, menyebutkan pentingnya pengolahan 7M, yaitu yang pertama money, material, market, dan manajemen, serta satu tambahan yaitu informasi. Setiap elemen itu harus dikelola dengan baik untuk mencapai keaktifan dan keefisien dalam organisasi. Peran administrator. Seorang administrator atau manajer harus mampu mengelola berbagai aspek tersebut, baik dalam konteks pendidikan maupun organisasi. Mereka perlu memahami bahwa setiap individu itu memiliki motivasi atau tujuan yang berbeda, sehingga penting untuk mengelola perbedaan agar tetap selaras dengan tujuan organisasi. Yang kedua itu pengolahan keuangan. Aspek keuangan merupakan hal yang paling sensitif dan harus dikelola dengan baik. Uang yang dikelola itu bukan hanya milik pribadi, tetapi merupakan tanggung jawab elemen atau organisasi. Pengolahan yang buruk menyebabkan masalah serius termasuk potensi korupsi. Yang ketiga itu administrasi dalam pendidikan. Administrasi dalam pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan administrasi di sektor lainnya. Fokusnya adalah pada pelayanan dan pemenuhan kebutuhan pendidikan, bukan sekedar memenuhi kewajiban. Administrasi pendidikan juga berorientasi pada non-profit, berbeda dengan manajemen yang seringkali berorientasi pada keuntungan. Itu secara keseluruhan, administrasi dan surveillance dalam pendidikan adalah seni dan ilmu dalam mengolah sumber daya untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dengan memperhatikan kebutuhan individu dalam organisasi, seorang pemimpin itu harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi semua anggota tim untuk berkontribusi dan pada kesuksesan bersama. Tujuan dan manfaat administrasi pendidikan memiliki tujuan utama untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermakna. Meskipun saat ini kita berinteraksi secara virtual untuk membangun kedekatan emosional antara pengajar dan peserta didik melalui media sosial, kita itu bisa menciptakan interaksi yang berarti meskipun tanpa tatap muka langsung. Di sini manfaat dari administrasi pendidikan mencakup beberapa aspek, yang manfaat dan dari administrasi pendidikan yaitu mengembangkan diri peserta didik. Peserta itu diharapkan aktif dalam mengembangkan diri, interaksi langsung dengan dosen dan teman sekelasnya itu penting, tapi pengembangan diri juga bisa dilakukan dalam ruang virtual. Selanjutnya kompetensi manajerial. Selanjutnya keaktivitas dan keefisien pendidik. Dengan mengelola dengan baik mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Administrasi pendidikan berperan dalam memastikan bahwa semua sumber daya yang dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya, citra positif pendidik. Lulusan yang memiliki kualifikasi baik, kemampuan public speaking yang baik, dan wawasan yang lebih luas akan menciptakan
citra positif bagi institusi pendidikan untuk meningkatkan reputasi dan akuntabilitas pendidikan. Jadi kita tidak hanya belajar tentang manajemen, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang efektif, pemimpin yang baik, tidak hanya diperintah, tetapi juga memperdayakan orang lain dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan kemampuan kepemimpinan yang akan bermanfaat di masa depan. Tengah buka tuh, udah buka emang. Baiklah, di sini saya juga akan membahas tentang profesi dan pendidikan, terutama dalam konteks menjadi seseorang administrator atau manajemen pendidikan. Ini adalah topik yang sangat penting, terutama bagi mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Di sini, apa itu profesi? Profesi adalah pekerjaan yang memerlukan pendidikan tinggi dan pelatih khusus. Tidak semua pekerjaan dapat dianggap sebagai profesi. Misalnya, meskipun tukang ojek adalah pekerjaan yang masih menghasilkan uang, itu tidak memenuhi syarat untuk disebut profesi. Profesi biasanya memiliki karakteristik tertentu, seperti yang pertama itu fungsi sosial. Profesi memiliki peranan yang sangat signifikasi sosial yang penting bagi masyarakat. Yang kedua itu keterampilan khusus. Profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang panjang. Yang ketiga, kedisiplinan khusus. Profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh. Yang ketiga itu disiplin ilmu. Profesi didukung oleh kedisiplinan ilmu tertentu dan teori-teori yang relevan. Yang keempat itu kode etik. Setiap profesi memiliki kode etik yang harus diikuti oleh para pelaku. Pendidikan dan pelatihan untuk menjadi seorang profesi adalah perlu menjalani pendidikan yang cukup panjang seperti program S1, S2, dan bahkan S3. Profesi pendidikan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktis yang dilakukan dalam pekerjaan. Misalnya, seorang dosen tuh harus melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari tugasnya. Motivasi usaha keberhasilan dalam mencapai profesi yang diinginkan sangat tergantung pada motivasi dan usaha yang akan kita lakukan. Setelah langkah yang diambil meskipun kecil akan membawa kita lebih dekat ke tujuan. Ingatlah bahwa setiap perjuangan akan membuahkan hasil yang manis. Jadi seorang profesi itu bukan hanya tentang memiliki gelar, tetapi juga tentang dedikasi, keterampilan, dan etika kerja yang tinggi. Dengan pendidikan yang tepat, usaha yang konsisten, kita dapat mencapai profesi yang kita impikan. Jadi kesimpulannya, profesionalisme adalah istilah yang merujuk pada sikap mental komitmen dari anggota suatu profesi untuk meningkatkan kualitas profesi. Profesi itu mencangkup tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan standar yang diterapkan dalam menunjukkan dedikasi terhadap profesi yang dijalani. Profesionalisasi di sisi lain mencangkup kualitas sikap dan derajat pengetahuan serta keahlian yang dimiliki oleh anggota profesi dalam melakukan tugas-tugasnya. Ini juga mencerminkan kemampuan individu untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan kontribusi secara efektif di bidangnya. Sebagai contoh, itu seorang guru yang menjalankan tugasnya dengan baik dan berkomitmen untuk mendidik siswa dengan cara
profesional menunjukkan profesionalismenya. Sementara itu, profesionalitas guru tersebut terlihat dari pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk mendidik. Dalam konteks mahasiswa, profesionalisme berarti fokus pada pembelajaran dan mengembangkan diri, sedangkan profesionalitas mencakup kemampuan untuk mengelola waktu dan tanggung jawab akademis dengan baik, dengan memiliki tujuan saling melengkapi dan membentuk individu yang kompeten dan bertanggung jawab pada profesinya. Sekian dari saya untuk memahami konsep dasar administrasi pendidikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.